Shalom IFJF Wellington. Selamat datang, selamat bergabung semua buat Sunday Service kami pada hari ini. Mari sebelum kita mulai Sunday Service-nya, kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Dari ketika kami bekerja Tuhan, kami bersekolah dan juga setiap kemanapun kami pergi ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan Sunday Service kami Tuhan. Engkau yang pakai kami semua ya Tuhan, dari nantinya pembicara dan juga tim Praise and Worship dan juga semua tim multimedia dan semua ya Tuhan. Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan. Semoga firman yang nanti akan kami terima pada khotbah pada hari ini ya Tuhan bisa bertumbuh subur dalam hati kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian acara Sunday Service kami Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri, kita mau serukan lagu buat Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Tanganku ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa.
masih semangat? Haleluya. Ayo kita nyanyi lagi. Sama kita nyanyikan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Sama-sama nyanyikan. Milik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Apa? Great is our God. Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita perkasa, amin. Musik. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Haleluya, great is our God. luar biasa. Mari sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa yang siap menyembah namanya hari ini? Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau ajak jemaat untuk sama-sama fokuskan hati kita untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama. Kita mau menyembah Dia sama-sama hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan
Mari kita sempatkan hati kita untuk memuji memuliakan namanya. Mari kita sembah dia sama-sama. Hanya dia yang layak. Haleluya. Ku mau sembahmu. Engkau Raja kami hanya Kau yang layak dipuji ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji-Mu. Engkau baik Tuhan, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name, worship His holy name. Like never before, Sing it. oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's the new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
berkuasa Tuhan. Namamu luar biasa Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Namamu yang termulia. Kami mau memuji senantiasa muliakan namamu. Mari semua yang percaya katakan amin. Jemaat boleh silakan. Oh ya, silakan jemaat untuk duduk. Shalom AFJ Wellington. Wah, gak berasa ya nak, kita udah ada di bulan Juli. Iya benar banget Tirsa. Apa sih tema bulan Juli kita kali ini? Tema bulan Juli adalah handling conflict. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah benar banget. Kalau kita menghidupi firman Tuhan ini, kita akan berdamai dengan semua orang. Banget nak, makanya penting banget untuk kita tergabung di dalam komunitas-komunitas yang udah disiapin oleh gereja, supaya kita punya teman-teman yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari Jumat ini kita akan mengadakan prayer meeting jam 7 malam di Auditorium Life Point. Untuk ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengadakan Women's Care Sabtu ini. Waktu dan tempat akan diumumkan melalui WhatsApp grup Women's Care oleh Abigail. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request di linktree/AFGF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news pada hari ini. Happy Sunday and God bless you all. Shalom semuanya. Ayo aku mau ngundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Ayo mari bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga mau undang mungkin murid-murid Sunday School dan para teacher Sunday School untuk maju ke depan. Mari kita bersama-sama mau berdoa buat para anak-anak ini. Ayo saya mau undang kita semua untuk tumpangkan tangan kita buat para anak-anak ini, dan mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sudah bisa mengirimkan Tuhan anak-anak ini untuk datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa masing-masing dari mereka ditempatkan di sini itu bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi Engkau mau mempersiapkan mereka semua Tuhan untuk menjadi penerus-penerus-Mu Tuhan. Kau mengajarkan mereka apa sih arti sesungguhnya menjadi pengikut-Mu Tuhan. Engkau selalu sertai mereka Tuhan, berkati masing-masing dari mereka supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan pada sore hari ini, belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Juga berkati para pembina-pembina dan guru-guru Sunday School Tuhan, agar mereka bisa menyampaikan apapun itu yang mau Kau sampaikan Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan anak-anak ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Juga pada sore ini saya mau ajak semua untuk mendoakan pokok-pokok doa
yang ada pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, pada sore hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, tempat di mana kami semua berasal Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan negara kami Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan, mungkin banyak kejadian, banyak perkara Tuhan yang ada di negara kita Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi Tuhan, memberkati negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau yang menjaga semua keluarga kami, sanak saudara Tuhan yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan Pak Presiden Jokowi sampai dari atas sampai paling bawah Tuhan. Engkau yang selalu memberkati mereka semua Tuhan, agar apa yang akan mereka lakukan itu semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga lindungilah para pewarta-pewarta iman-Mu Tuhan yang di Indonesia Tuhan. Mungkin tidak gampang Tuhan untuk mewartakan kabar baik ini di Indonesia Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Juga kami ingin berdoa Tuhan untuk Wellington, New Zealand, tempat di mana kami berada pada hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena atas karunia-Mu dan atas kebaikan-Mu Tuhan, kami semua bisa diberikan sebuah privilege Tuhan, bisa berada di Wellington ini Tuhan, bisa merasakan negara yang baik ini Tuhan. Selalu berkati Tuhan negara ini Tuhan, Engkau selalu jaga, Engkau sertai Tuhan. Berkati juga pemerintahannya juga, agar semua keputusan, semua kebijakan-kebijakan yang akan mereka buat Tuhan, itu semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin banyak kebijakan yang gak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau menempatkan kami di New Zealand ini Tuhan, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi kami semua ditempatkan di sini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa Israel Tuhan, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu lindungi bangsa Israel Tuhan, agar bangsa ini bisa menjadi terang Tuhan. Apapun yang mereka lakukan bisa menjadi sebuah bukti bahwa kebesaran Engkau Tuhan ada di bumi ini Tuhan. Tuhan, juga kami ingin berdoa pada sore hari ini untuk semua orang yang sedang proses apply PR Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang berikan mereka officer-officer yang terbaik Tuhan, agar mereka bisa menetap Tuhan di New Zealand Tuhan, yang mungkin itu menjadi sebuah kerinduan mereka Tuhan, bisa membawa sanak saudaranya kemari Tuhan, merasakan kehidupan yang nyaman, yang enak di New Zealand ini juga Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk proses Moses Tuhan, agar semua imigrasi prosesnya menjadi lancar Tuhan. Tuhan, izinkan dia tetap stay di New Zealand Tuhan, terutama untuk proses adopsinya juga bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kita yang sakit Tuhan, juga mungkin untuk orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit Tuhan. Engkau yang selalu jamah Tuhan, Engkau yang berikan berkat kesembuhan Tuhan untuk mereka semua. Engkau selalu lindungi Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau yang lindungi mereka semua Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang lagi mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang menunggu, tapi Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik untuk mereka Tuhan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita
kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam rumah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesehatan kami ya Tuhan, untuk kehadiran kami di sini ya Tuhan, untuk bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sungguh merupakan anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Meskipun dalam cuaca hujan ini ya Tuhan, Kau yang terus pakai kami semua, Kau yang berikan kepada kami semua hati ya Tuhan, untuk bisa mau datang memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman daripada Engkau ya Tuhan, yang telah Kau sampaikan, yang akan Kau sampaikan melalui Pastor Sam Sokota ya Tuhan. Biar Engkau yang pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Biarlah apapun yang mau disampaikan ya Tuhan, firman-Nya Tuhan akan menjadi seperti pedang bermata dua ya Tuhan, yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar firman-Nya Tuhan bisa pulang tidak sama lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Mari saya mau undang Pastor Sam untuk datang. Halo, apa kabar semuanya? Syukur, saya juga luar biasa karena Tuhan Yesus saya luar biasa. Saya ingin menyatakan terima kasih banyak kepada pengurus IMGF yang masih memberikan saya kepercayaan untuk khotbah dalam bahasa Indonesia. Karena memang dulu biasanya kalau saya dan istri cuti ke New Zealand, kami tidak pernah mendapat undangan dari gereja Indonesia untuk berkhotbah. Karena memang juga sudah ada, tapi karena memang schedule kami memang sudah di-book. Sehingga khotbah kami melayani mulai dari Whangarei terus sampai ke Invercargill. Tapi luar biasa kali ini dapat melayani bangsa saya sendiri. Kalian ingin tahu sudah berapa tahun kami terlibat dalam pelayanan? Ingin tahu berapa tahun? Sebelum saya ketemu dengan kekasih saya sudah terlibat dalam pelayanan full time sebagai seorang full timer 9 tahun. Kemudian setelah menikah dengan istri saya, kami berdua melayani sebagai satu tim sudah 51 tahun bersama. Artinya saya telah terlibat dalam pelayanan selama 60 tahun. Dan saya dan istri sangat menikmati pelayanan. We are very satisfied. Karena ukuran kepuasan hidup seorang anak Tuhan yang diciptakan dengan kekekalan dalam hati tidak diukur oleh harta kekayaan. Sebab harta kekayaan tidak akan dapat mengisi kekosongan dari hidup Anda kecuali penciptamu dan penciptaku. Haleluya. Kami tidak akan gantikan pelayanan ini atau pekerjaan yang seperti ini dengan pekerjaan apapun juga yang ditawarkan kepada kami. Kalau begitu, apa rahasianya? Tolong tampilkan saya punya slide. This is the key. The transformation power of the grace of the living God. Bicara mengenai kasih karunia, kita tidak sedang berbicara sekedar pemberian cuma-cuma yang Allah berikan kepada kita. Bicara mengenai kasih karunia, kita sedang berbicara tentang power to transform life. Katakan haleluya. Smile with me.
Oke, mari kita lihat dari orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kemudian dia akan memberikan pengajaran kepada kita sore ini tentang the grace of the living God. Ini orang, my goodness, kok cepat banget. Apanya yang salah di sini? Ini orang. Ayo kita baca sama-sama kekasih Tuhan 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Injil untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi, kalau begitu next aja lah, saya kira lebih baik. Kenapa begini ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Apa? Sekali lagi, tetapi jawab Tuhan. 1, 2, 3. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Baca ayat 10 dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Karena itu, sebab ganti, oke. Ini lebih baik, saya harap. Pengalaman pribadi dari orang yang paling berdosa. Dari antara semua orang. Aku ini yang paling berdosa. Tapi lihat, dia bersaksi mengenai pengalaman hidup. Karena kasih karunia yang mengalir masuk ke dalam kehidupannya. Nah, sehari ini mari kita melihat Rasul Paulus ini mengajar anak didiknya yang bernama Timotius mengenai 4 fungsi dari kasih karunia Allah yang mengalir masuk dalam kehidupannya. Tapi sebelum kita melihat 4 fungsi ini, kita harus baca ayat-ayat Alkitab. Dan apabila kalian mengundang saya untuk berkhotbah, jangan pernah harapkan saya berdiri untuk cerita. Jangan pernah harapkan itu. Sebab saya tahu satu hari saya akan berdiri depan kursi pengadilan Yesus Kristus. Untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dari karisma yang Tuhan beri kepada saya. Hari-hari sekarang ada terlalu banyak pendeta-pendeta ingin populer. Dan agar supaya mereka populer, cerita-cerita yang menyenangkan telinga. Sam Sokota bukan orangnya. Mari kita dasari 4 fungsi dari kasih karunia dengan membaca ayat-ayat yang ditujukan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang menggambarkan jemaat yang cukup besar, yaitu jemaat di Efesus. Kita baca bersama-sama. Bukan jemaat di Efesus tapi di Kreta. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus.
yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dari ayat-ayat ini kita akan lihat dulu bahwa the grace of God has appeared. Kasih karunia daripada Allah itu sudah dinyatakan. Itu yang disebut dalam ayat tadi, ayat yang ke-11. Lalu dinyatakan lewat kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan waktu dia lahir ke dalam dunia ini, maka Yohanes berbicara firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh apa? Dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti kasih karunia itu tidak ada di gereja. Tidak ada dalam organisasi. Kasih karunia hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Oke, nah saya mau angkat satu ayat yang lain lagi dari Injil Yohanes, pasal yang pertama itu. Nah, coba perhatikan anak-anak Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Itu mempunyai pengertian, kita tidak menerima kasih karunia hanya satu kali. Kita menerima kasih karunia terus menerus, bahkan saya butuh kasih karunia Allah setiap hari dalam hidup. Sehingga karena saya memperoleh kasih karunia setiap hari dalam hidup, hingga bulan September ini usia 80 tahun, tapi tidak akan berhenti berkhotbah tuh. Kenapa? Sebab saya menikmati pelayanan. Sana sini bukan cari duit. Sana sini untuk menjadi berkat, haleluya. Karena kasih karunia Allah itu mengalir di dalam kehidupan ini. Fungsi dari kasih karunia yang pertama, saving grace. Keselamatan itu telah tersedia untuk semua manusia. Puji Tuhan bahwa Yesus lahir bukan hanya untuk orang Kristen, katakan amin. Yesus lahir ke dalam dunia untuk semua orang. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus untuk semua orang. Saya pikir begini, rupanya satu hari pada waktu kita masuk surga, kita akan menjadi kaget. Loh, orang ini latar belakang Islam. Kok sekarang di surga? Kenapa sekarang di surga? Jangan-jangan diam-diam dia sudah menerima kasih karunia Allah yang nyata bagi segala manusia. Yang menyebabkan kasih karunia Allah itulah menyelamatkan kehidupan setiap orang yang percaya. Haleluya. Maafkan saya ya kalau saya katakan begini. Belum tentu orang tertarik ke gereja karena terlalu banyak kemunafikan di gereja. Katakan amin kalau saudara percaya. Oh amin.
nanti di akhir khotbah ini saya berharap semua kalian yang berkumpul bersama-sama di IFGF ini akan mengetahui mengapa kalian kumpul seperti begini. Dan saya punya keyakinan luar biasa bahwa kalian itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa sehingga mungkin tidak undang orang tapi orang akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Kalian ada di dunia kerja bukan? Dan orang akan melihat Yesus lewat kalian di dunia kerja. Amin. Haleluya. Oke, kita terus dulu. Hei, semua manusia yang ada di dalam dunia ini, siapapun dia, semua sedang hidup di bawah murka daripada Allah. Semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata seperti begitu. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas dia. Yang berbicara ini bukan orang lain. Yang berbicara ini adalah dia yang datang lalu manifestasi dari kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada kita lewat Yesus Tuhan kita. Aneh tapi memang nyata. Ini pernyataan dari sarjana teolog ini bahwa kalau mempelajari concordance, kita akan menemukan lebih banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai amarah daripada Allah, kegeraman dari Allah, murka Allah daripada Allah dibandingkan dengan kasih dan kelembutannya. Tapi kenapa murka Allah tidak pernah dikhotbahkan? Sebab kalau dikhotbahkan tidak menyenangkan telinga, iya atau tidak? Kalau dikhotbahkan menakutkan, tidak heran banyak orang Kristen tidak takut Tuhan. Karena tidak mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifatnya. Mereka cuma mengenal, oh Allah kita Allah yang penuh kasih sayang. Itu sebabnya sekarang ini ada sarjana-sarjana teolog yang tidak percaya adanya neraka. Masa Allah yang penuh kasih sayang melemparkan orang ke dalam neraka sebab tidak melihat atau mengenal Allah kita dengan seluruh atributnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kepada Pak Pardede saya anggap sahabat baru saya yang akan kembali ke Indonesia. Pak, kalau pilih gereja, jangan pilih gereja yang khotbahnya hanya prosperity. Jangan pilih gereja yang hanya mujizat, 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 mujizat. Saya mau bilang begini, roh lain sedang menguasai pengkhotbah-pengkhotbah itu. Saya ulangi. Roh lain, bukan Roh Kudus. Roh lain sedang menguasai pendeta-pendeta itu. Mereka khotbah tentang prosperity karena mereka ingin kumpul banyak orang agar supaya mereka tambah kaya. Halo? Kita sedang hidup di akhir zaman ini, kekasih Tuhan. Pilihlah gereja yang menyampaikan kebenaran secara full. Termasuk khotbah tentang neraka. Khotbah tentang surga, khotbah tentang pertobatan. Amin. Sekalipun Pak Amin tidak ada di sini, tapi amin-amin boleh juga, kira-kira begitu. Kita terus. Kalau kita berbicara mengenai murka Allah, maka kita sedang berbicara mengenai apa? Satu, hell. Saya menjadi sangat kaget. Beberapa tahun yang lalu saya ada di Wellington sini tinggal bersama dengan putri kami.
Dan karena saya punya banyak waktu untuk belajar, saya coba belajar. Tiba-tiba saya pencet, saya punya komputer dan ada satu YouTube yang keluar. Pengajar dari seorang doktor teolog yang sangat terkenal di Indonesia. Lalu saya mendengar apa yang beliau ajarkan. Kemudian ada pertanyaan, neraka itu sudah ada atau belum? Neraka belum ada, saya kaget beliau baca Alkitab di mana ini? Sebab kalau kita mempelajari dari perjanjian lama, kita sudah lihat neraka itu sudah ada. Lalu saya angkat saja dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tidak disebut perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Siapa yang mengajar? Yesus sendiri. Dan Yesus menunjukkan kepada kita waktu orang kaya itu meninggal dunia. Dia langsung masuk ke neraka. Anggota keluarganya tidak tahu kemana dia pergi. Hanya dia sendiri yang tahu kemana pergi. Dan 2 detik atau 2 menit sesudah meninggal langsung menderita di neraka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, anak-anak muda yang saya kasihi. Ada beda antara neraka dan lautan api. Bedanya di mana? Penderitaan di neraka tidak sama dengan penderitaan di lautan api. Karena penderitaan di neraka sebelum tahta putih, sebelum ada pengadilan. Jadi hukumannya sama. Tapi nanti di dalam lautan api sesudah semua manusia berhadapan dengan tahta putih. Dan yang duduk di atas tahta itu untuk mengadili manusia adalah Yesus sendiri. Sesudah itu baru dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api belum ada, neraka itu sudah ada. Murka Allah. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, tidak lama sesudah Yesus datang mengangkat gereja, akan datang satu masa di mana penderitaan begitu luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan yang tidak akan pernah terjadi sesudahnya, tapi akan terjadi dalam zaman antikristus. Namun kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Haleluya. Lalu murka Allah itu juga berhubungan dengan lautan api. Karena keselamatan itu sudah disediakan bagi semua manusia. Sudahkah Anda menerima kasih karunia ini? Saving grace. Ataukah sudahkah Yesus berdiam di dalam dirimu? Masuk keluar gereja itu tidak cukup. Kalau sudah menerima Yesus itu lebih dari cukup. Haleluya. Sebab kalau memang Anda sudah menerima kasih karunia Allah, maka lihat, salah satu tanda yang hebat sekali ada di dalam kita. Kita semua memiliki kepastian. Waktu meninggal langsung surga. Semua ulangi, waktu meninggal langsung surga. Sudah tidak masuk ke Sheol atau Hades, sudah tidak lagi. Sebab Wahyu pasal yang pertama ayat 8, dia memegang kunci maut dan alam maut. Dan semua yang sudah menerima Yesus, dengar saya, tidak punya perasaan takut mati. Haleluya. Ada seorang di Indonesia yang saya kagumi. Ada beberapa banyak hamba Tuhan tidak senang dengan orang tersebut. Bolehkah saya sebut namanya? BTP. Atau Ahok. Yang sampai hari ini saya masih berdoa supaya beliau tampil menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sampai hari ini. Saya menerima beberapa kali pewahyuan mengenai beliau. Dan saya tulis kepada beliau. Saudara, ini orang begitu berani menghadapi koruptor-koruptor.
menghadapi mereka yang berusaha untuk membunuh dia. Dia berkata apa? Saya tidak punya ketakutan. Kenapa? Saya sudah tahu kemana saya pergi. Nah, ini orang yang memang telah menerima kasih karunia. Dan tidak malu menyaksikan Yesus di depan umum. Puji Tuhan. Itu yang menyebabkan saya sangat menghargai orang yang satu ini yang namanya Ahok. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tidak ada satu orang yang dipakai oleh Allah, orang yang sudah sempurna. Kecuali Sam Sokota, katakan bohong. Gak berani ya? Semua orang yang Tuhan pakai itu masih punya kekurangan. Ibrahim punya kekurangan enggak? Bohong kan? Bilang saja kamu itu saudara saya. Sebab kalau tidak, saya nanti dibunuh karena kecantikan. Lihat. Semua yang dipakai masih punya kekurangan. Kecuali kalau memang Yesus sudah datang, baru sudah tidak lagi. Nanti kita ke situ. Amin. Ya sudah, kita terus. Setelah fungsi pertama, saving grace, maka fungsi dari kasih karunia yang kedua adalah sanctifying grace. Grace transform the saints to live in holiness for the glory of God in this present age. Gereja menjadi daya tarik kepada dunia karena dosa semakin bertambah. Tapi kehidupan orang percaya semakin hari semakin hidup dalam kekudusan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Dan itu tanda bahwa kasih karunia dari Yesus mengalir ke dalam kehidupan Anda. Kenapa? Sebab kasih karunia menjadi pendidik. Dia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini yang tadi saya katakan, sekalipun kami tidak kaya raya, tapi kami menikmati kepuasan dalam hidup. Karena keinginan-keinginan dunia itu semakin hari semakin menghilang dari kehidupan kami. Kami masih butuh uang, yes. Kami masih butuh rumah, yes. Tapi buat apa rumah yang apa itu yang sampai jutaan dolar untuk, nggak usah rumah yang biasa saja. Yang penting kita bisa punya rumah dan tinggal di situ bersama sekeluarga. Haleluya. Atau kalau perlu kontrak juga nggak jadi soal. Sebab rumah kita sudah disediakan di surga. Untuk selamanya. Oke, yang ketiga. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Setiap kali mereka yang telah menerima kasih karunia Allah, mereka berpikir mengenai kedatangan Yesus, setiap kali begitu excited, begitu bersemangat, begitu bersuka cita. Karena kita semua sedang hidup dalam keadaan menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ayat 11 berbicara mengenai kedatangan Yesus pertama kali untuk menyatakan kasih karunia. Tapi ayat yang ke-13 menyatakan kepada kita mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua. Sudah sangat dekat. Begitu excited. Mengapa begitu excited? It can happen today. Hey, Yesus bisa datang sesudah kebaktian ini berakhir. Atau mungkin saja sementara saya berkhotbah, sebelum kebaktian ini berakhir, Yesus bisa datang. Tanda-tanda sudah membuktikan. Dan sayangnya orang percaya tidak memperhatikan tanda yang sedang terjadi di dalam gereja.
Indonesia sedang gaduh. Gaduh dengan apa? Ajaran palsu. Gaduh dengan ajaran sesat. Doktor teolog mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Dapatkah Anda bayangkan? Bahwa Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Yesus lebih rendah dari Allah Bapa. Dapatkah Anda bayangkan? Istri saya atau Roh Kudus adalah istri saya. Dapatkah Anda bayangkan? Tanggal 16 yang baru lalu, 25 STT seluruh Indonesia menyatakan sikap untuk pecat doktor teolog ini dari kedudukannya sebagai ketua umum dari sekolah-sekolah tinggi di Indonesia. Hanya sayang saya belum lihat sekolah tinggi teologi masuk di situ. Saya akan berurusan dengan saya punya saudara-saudara di Tawangmangu untuk juga menyatakan ketidaksetujuan dengan pengajaran sesat. Sebab saya meminta salah satu orang baca Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 16. Ada salah satu orang tolong baca Pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Ton, kalau Anda sudah dapat, boleh dibaca. 4 ayat 16. Berdiri dan baca dengan suara yang keras. Awasi dirimu sendiri, hei pemimpin-pemimpin, terus. Dan awasilah ajaranmu, terus. Bertekun dalam semua, terus. Berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri, terus. Dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, pengajar-pengajar palsu punya banyak sekali pengikut-pengikut. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan kepada siapa kita belajar. Mari kita belajar dari orang-orang atau hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mendasari pengajaran mereka atas dasar firman Tuhan. Mengaku Yesus adalah juru selamat. Dia sudah mati, bangkit dari antara orang mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Bulan lalu, saya berkhotbah mengenai living with an eternal perspective. Hei, karena kedatangan Yesus sudah sangat dekat, maka dengan sendirinya kasih karunia yang di dalam kita ini bekerja begitu rupa dalam pemikiran kita, sehingga kita akan memfokuskan semua yang kita kerjakan hari-hari ini. Menggunakan waktu kita, menggunakan karisma kita, menggunakan keuangan kita dengan tujuan kekekalan. Sehingga tidak akan menyesal. Kira-kira kekal itu berapa lama ya? 1000 tahun? Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kita hidup di sini hanya 70 tahun paling, 80 tahun. Lalu kita akan memasuki masa kekekalan. Next, thank you. Ini. Oh. Dan fungsi yang keempat. Ini sebabnya saya masih energi. Energizing grace. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kepada saya punya saudara yang akan pensiun dari KBRI, masih ada yang baru tersedia kok. Cari Tuhan Pak, Bu.
Sebab hari esok itu akan jauh lebih dahsyat dari hari ini. Selalu begitu, itu rencana Allah dengan kita. Lalu dapat hidup untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, rajin berbuat baik. Inilah salah satu tanda sudah menerima kasih karunia. Rajin berbuat baik. Kepada semua anak muda, kalian perlu mengetahui bahwa kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan hari-hari ini adalah hari-hari persiapan untuk kekekalan. Haleluya. Kepada semua yang hadir, perhatikan, hari-hari ini adalah hari-hari persiapan menuju kepada kekekalan. Karena itu perbuatan baik apakah yang telah Anda lakukan? Kalau belum terlambat waktunya, mulailah dari sekarang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa, saudara? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, baca dengan saya ayat 10, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Semasih ada kesempatan. Sebelum kesempatan itu berlalu, mari kita berbuat baik karena kita akan menuai. Dengar saya, orang-orang non-Kristen juga suka berbuat baik. Tetapi kalau kita mempelajari Alkitab, maka nilainya 0 di hadapan Allah. Saya ulangi pernyataan saya, orang-orang non-Kristen juga suka berbuat baik. Tetapi perbuatan baik mereka itu nilainya 0 di hadapan Allah. Nanti cari sendiri waktu di rumah Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-64 dan ayat yang ke-6. Semua pekerjaan baik, semua perbuatan baik dari orang yang belum menerima kasih karunia, nilainya 0 di hadapan Allah. Oke, kita terus saja. Saudara, semua yang berbuat baik, upahnya sudah tersedia. Ada 5 mahkota yang tersedia akan diberikan kepada semua yang setia dalam berbuat baik selama masih ada kesempatan. Rupa-rupanya Anthony akan menerima 5 anggota, Anthony. 5 mahkota, bukan anggota. 5 mahkota. Sebab memang akan ada orang yang akan menerima 5-5-nya. Saya tidak tahu saya dapat berapa. Yang saya ingin 1 saja sudah cukup. Well done, good and faithful servant. Itu akan diucapkan keluar dari mulut Yesus. Bagi saya itu saja sudah cukup buat saya. Tapi saya juga ingin dapat mahkota. Kenapa? Orang yang memakai mahkota adalah orang yang akan memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun lamanya di bumi ini. Dahsyat. Rencana Allah tidak berhenti di sini. Kita berbuat baik dalam waktu yang sementara. Tapi lihat upahnya yang sudah tersedia bagi kita di waktu yang akan datang. Nah, ini pertanyaan harus dijawab. Is the grace of Jesus flowing in your life today? Are you experiencing sanctification, prioritizing, and energizing grace in your life? Kalau Anda tidak seperti ini, maka ingat, dalam kepenuhannya kita terima anugerah demi anugerah. Saya selesaikan khotbah saya sore ini
untuk memperlengkapi kalian pulang dari sini dengan tujuan tiap hari membuka diri untuk terima kasih karunia Allah. Beberapa step yang sederhana. 1, hidup dalam kerendahan hati. Mari baca dengan saya bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 6, 1, 2, 3. But he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace hanya kepada orang yang rendah hati. Kasih karunia itu akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Yang kedua, spend time to study the Word of God. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Setia dalam kebaktian-kebaktian. Karena dengan mendengar kebenaran firman, kasih karunia mengalir ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga, are you in desperate situation? Maka come into the throne of grace. Kita baca Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ada konflik ya? Ada konflik ya, karena tadi itu yang saya lihat, tema untuk bulan ini atau tahun ini saya tidak tahu, konflik ya. Oke, saya ingin katakan, kalian akan menjadikan konflik menjadi berkat besar dalam hidup kalau menghampiri tahta kasih karunia, akan mendapatkan kasih karunia mengalir untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang luar biasa karena hikmat dari Allah mengalir ke dalam kalian semua. Kalau kalian tidak punya kebutuhan hebat hari-hari ini, kami punya. Apa yang saya dan istri punya, kebutuhan yang sangat luar biasa. Kami hari sekarang ini butuh kira-kira berapa duit? Sekarang kira-kira paling sedikit ada 3 juta dolar. Untuk beli tanah, untuk membangun asrama baru. Tapi tahta kasih karunia masih tersedia bagi kami. Kami bisa datang untuk menyampaikan permohonan kami kepada Dia. Satu yang terakhir, ini yang saya maksudkan tadi. Be a part of a fellowship of grace. Jadikan kelompok kalian adalah kelompok di mana kasih karunia Allah itu mengalir dari satu orang kepada yang lain. Dengan cara baca Efesus pasal 4 ayat 29, kita berdiri dan kita baca ayat ini. Karena ayat ini adalah ayat terakhir yang saya pakai. Ayo kita berdiri, kita baca. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuhan Yesus tolong kelompok ini, supaya kemunafikan menghilang dari kelompok ini. Katakan amin. Tuhan Yesus tolong kelompok ini, supaya kelompok ini tahu menggunakan lidah mereka. Lidah itu akan digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tepat pada saatnya. Sehingga waktu kita bercakap-cakap seorang dengan yang lain, kita melepaskan kasih karunia Allah kepada orang yang mendengar pembicaraan kita. Haleluya.
Tuhan Yesus kiranya memberkati kalian semua. 4 fungsi dari kasih karunia. 1. Saving grace. 2. Sanctifying grace. 3. Prioritizing grace. Sehingga waktu-waktu yang kita punya sekarang kita gunakan untuk kekekalan. Karena kita akan berpindah tidak lama lagi memasuki masa kekekalan. Dan yang keempat, orang-orang percaya yang akan suka berbuat baik karena Tuhan memberikan kita energi untuk rajin berbuat baik. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah saya sampaikan kepada umat-Mu. Hamba berdoa agar supaya firman ini dimeteraikan oleh Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan mereka semua malam ini. Dan kalau ada dari antara saudara-saudara kami yang hadir, tapi belum menerima kasih karunia yang sudah dinyatakan, hamba berdoa supaya mereka terbuka, datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau malam ini. Ampunilah semua dosa saya. Dan saya mau menerima kasih karunia itu. Sehingga memampukan saya menjadi orang kudus selama hidup dalam dunia ini. Dan Engkau dapat memakai aku untuk kemuliaan nama-Mu selama aku di dunia. Hamba berdoa buat pemimpin-pemimpin dari jemaat ini supaya semua diberkati oleh Tuhan dengan hikmat Allah dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti grace, kasih karunia ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan,
saving grace, sanctifying ya Tuhan, prioritizing dan juga empowering ya Tuhan. Biarlah ajar kami ya Tuhan, melalui kasih karunia ini ya Tuhan, kami bisa menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan, di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh Pendeta Sam Sokota, maka Tuhan akan engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas ilmumu, di atas segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami mau mengarahkan tangan kita untuk Bapak Pendeta Sam Sokota, juga istrinya Carol. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang pakai pelayanan mereka berdua ya Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan ya Tuhan, biarlah apapun yang mereka sampaikan ya Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau yang terus berikan kesehatan ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Sam Sokota ya Tuhan, biarlah terus di umur yang sekarang ini Tuhan, dia terus bersemangat ya Tuhan dalam memberitakan firman ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala keperluan yang mereka butuhkan, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan, Engkau yang terus cukupi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah terus pekerjaan beliau ya Tuhan, dan juga istri Carol ya juga terus bagaikan terang dan garam ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, banyak orang akan terjamahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman pada hari ini ya Bapak. Kami mau serahkan waktu kami ke depan, fellowship kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, biarlah Engkau yang berkati makanan yang kami akan makan ya Tuhan, bisa menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Sebelum kita mau makan, hari ini hari yang cukup spesial. Saya mau mengundang mungkin Pak Albert dan Ibu Mary, juga untuk Anastasia untuk bisa maju ke depan. Untuk kita, ya meskipun mereka masih